Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Kyai Barseso. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Di lembah yang sunyi terhambar sebuah masjid tua yang menjadi saksi bisu kezuhudan Kyai Barseso selama 70 tahun. Kemudian, masjid itu menyimpan banyak rahasia-rahasia langit yang hanya diketahui oleh Barseso yang mengabdikan hidupnya pada ibadah dan juga penjagaan terhadap godaan di dunia. Kemudian, pohon-pohon kurma yang mengelilingi masjid tumbuh tinggi, seolah-olah melindungi sang kiai dari pengaruh luar yang mungkin mengganggu ketenangan spiritualnya. Namun, kehadiran sang kiai telah menarik perhatian entitas yang lebih gelap yang bersembunyi di balik tirai yang tidak terlihat oleh mata kasar, menunggu kesempatan untuk menggoda seorang hamba yang tidak tergoyahkan. Di tengah cahaya terang bulan yang memantulkan kesucian malam, masjid itu akan segera menjadi panggung dari sebuah ujian yang akan mengaduk-aduk antara langit dan bumi, antara iman dan nafsu, antara kebenaran dan tipu daya. Kemudian, Kyai Barseso baru saja menyelesaikan zikir subuh yang diiringi gemercik air dari sumur tua di pojok masjid. Rasa syukur mengalir, setiap nafasnya penuh dengan kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah menyerahkan dirinya kepada keheningan dan ketenangan hati. Namun pada suatu pagi yang dingin, kedamaian itu terganggu oleh suara langkah kaki di luar masjid. Seorang pria berjubah putih dengan sorot mata yang cerdas dan sinar di wajahnya penuh dengan ketenangan berdiri di ambang pintu masjid. Dia kemudian menatap Kyai Barseso dengan pandangan yang sulit untuk diartikan. "Assalamualaikum Kyai," ucapnya dengan suara yang lembut namun membawa kekuatan. Kyai Barseso kemudian menoleh. Rasa kaget tersirat dalam raut wajahnya yang biasanya tenang. "Waalaikumsalam. Siapakah engkau? Dan apa yang membawa engkau ke sini pada waktu yang begitu awal?" Pria itu kemudian melangkah masuk. Cahaya fajar menari di sekitarnya. "Aku adalah pengembara yang mencari ketenangan jiwa dan telah mendengar tentang kebajikanmu. Maka dari itu, aku datang untuk belajar darimu Kyai." Barseso menimbang-nimbang, mencari tanda-tanda niat dalam kedalaman mata tamunya. "Kebajikan tidak ditemukan dalam diriku, namun dalam ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Apa yang kau cari sebenarnya?" Pria itu kemudian menundukkan kepalanya, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Aku mencari pencerahan, dan aku berharap dengan berada di sampingmu, cahaya yang engkau miliki juga dapat menyinari jiwaku yang gelap ini." Kyai Barseso kemudian merenung sejenak. Kemudian ia pun lantas mengangguk. "Kau boleh tinggal di sini, namun jangan berharap lebih dari apa yang Allah berikan kepadaku." Hari-hari terus berlalu, dan pria misterius itu tinggal di masjid beribadah dengan kesungguhan yang membuat Kyai Barseso mulai mempertanyakan kedalaman ibadahnya sendiri. Namun di dalam kesunyian malam, ketika bintang-bintang menjadi saksi atas kerendahan hati dan pertanyaan yang tidak terucap, Kyai Barseso mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam di bawah taburan cahaya rembulan, Kyai Barseso dan pria itu duduk berhadapan setelah selesai beribadah. "Kau telah beribadah dengan kesungguhan," kata Kyai Barseso, suaranya rendah namun jelas. Pria itu kemudian tersenyum. "Aku belajar dari yang terbaik Kyai, tapi mengapa aku merasa ada sesuatu yang bersembunyi di balik ibadahmu? Sesuatu yang tidak murni." Barseso tidak bisa menahan firasatnya lagi. Pria itu tertegun dan dalam sekejap senyumnya memudar. "Kadang-kadang apa yang kita lihat tidak sesuai dengan kenyataannya Kyai. Dan kadang-kadang kita juga harus menghadapi ujian untuk mengerti esensi sejati dari keimanan kita." Hati Kyai berdesis, bergetar. Ada kebenaran dalam kata-kata pria itu, sebuah kebenaran yang tidak bisa diabaikan.
Malam itu, mereka berdua tidur dengan kepala penuh pertanyaan, tidak menyadari bahwa fajar berikutnya akan membawa perubahan yang akan mengguncang dasar-dasar keimanan mereka. Ketika fajar menyingsing, Kyai Barseso terbangun dengan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Doa paginya terasa berat, seolah-olah kata-katanya harus menerobos kabut tebal yang memenuhi sebuah ruangan ibadah. Pria misterius itu tidak ada di sisi Barseso seperti biasanya. Sebuah firasat buruk merayapi pikirannya itu. Dengan langkah-langkah yang mantap namun hati yang berdebar, Kyai Barseso melangkah keluar dari ruang ibadah menuju tempat tidur sang tamu. Dalam sinar rembulan yang masih malu-malu, ia pun melihat sosok pria itu berdiri membelakangi dengan kepala tertunduk. Seraya bisik-bisikan gelap terdengar dari bibirnya. Kemudian, Kyai Barseso pun segera menghampirinya. "Engkau tidak berada dalam ibadah, namun berbisik dengan siapa?" Pria itu berbalik dan semurah cahaya fajar wajahnya berubah. Seolah-olah topeng ketenangan yang selalu dipakainya terlepas. Dan apa yang terlihat hanyalah wajah yang gelap, penuh dengan iri dan nafsu. "Kiai, engkau telah melihat lebih dari yang seharusnya." Suara itu bergema kasar dan berat, penuh dengan niat yang jahat. Kyai Barseso yang telah banyak belajar dunia gaib dan ilmu-ilmu yang tersembunyi telah mengerti siap sebenarnya tamunya ini. Kemudian, pria itu tertawa suara yang dingin dan menyeramkan. "Aku adalah ujianmu, Kiai. Aku adalah yang menggoda manusia ke dalam dosa." Dengan bismillah di bibirnya dan iman di dalam hatinya, Kyai Barseso kemudian menghadapi makhluk itu. Doa-doa yang kuat yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun mengalir darinya membentuk perisai yang tak terlihat. Dia pun segera mengejar setan itu, mengucapkan ayat-ayat suci, menghunuskan mereka seperti pedang. Perlawanan setan itu kemudian sia-sia. Cahaya iman Kyai Barseso selalu terang. Lantas, setan itu terpental dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan aroma belerang. Dan sebuah pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan. Kemudian, berita tentang pengusiran setan oleh Kyai Barseso menyebar cepat ke seluruh pelosok desa. Orang-orang datang untuk meminta nasihat dan bantuan, dan masjidnya segera menjadi tempat perlindungan mereka yang dicoba oleh kejahatan. Dalam kerumunan yang datang, ada seorang gadis yang kecantikannya hanya disaingi oleh kesedihannya. Salma, putri raja, diantar ke masjid oleh pembantu-pembantunya itu. Dengan mata yang kosong dan tangannya selalu tampak ingin meraih sesuatu yang tak terlihat. "Kiai," suara sang raja bergetar, "putriku telah disenggeram oleh kegilaan atau sesuatu yang gelap. Bisakah kita menyembuhkannya?" Kyai Barseso melangkah maju, melihat dalam-dalam ke mata gadis yang tampaknya terjebak dalam badai gaib. "Dengan izin Allah, aku akan mencobanya," ucapnya. Meskipun ia tahu bahwa ini mungkin merupakan ujian terberat yang pernah ia alami. Kemudian, Kyai Barseso menatap Salma yang matanya terlihat kosong, namun penuh dengan teror yang tak terucapkan. Dia menghampiri gadis itu, menaruh tangannya yang kasar di atas kepalanya, dan mulai berdoa dengan suara yang penuh dengan harapan. "Sesungguhnya kesembuhan ada di tangan Allah, dan kita sebagai hamba-Nya dapat memohon," ucap Kyai Barseso dengan lembut. "Salma anakku, dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku akan berdoa agar apapun yang mengganggumu dapat pergi dan meninggalkanmu dalam damai." Salma menatap Kyai Barseso, dan untuk pertama kalinya sejak lama sebuah kilatan kesadaran muncul di matanya. Itu adalah awal dari proses penyembuhan yang panjang dan sulit. Tetapi dengan kehadiran dan bimbingan Kyai Barseso, harapan baru mulai bersemi di hati yang lama terluka. Kyai Barseso pun berkata kepada raja bahwa Salma harus diisolasi, dijauhkan dari hal-hal duniawi dan dari keramaian kerajaan. Maka, raja mengizinkan untuk Salma tinggal di bilik samping masjid. Iblis melihat hal ini sebagai takdir yang tak hanya melancarkan aksinya, namun
akan menjatuhkan seorang ahli ibadah yang sebelumnya memiliki derajat. Hari-hari berikutnya berlalu. Dalam ketenangan dan doa, Salma yang kecantikannya hanya disaingi oleh misteri yang menyelimutinya harus diisolasi dalam ruangan khusus di dalam kompleks Masjid Kiai Barseso. Ruangan itu disiapkan agar tenang dan damai, dikelilingi oleh tulisan-tulisan suci dan ayat-ayat Al-Quran yang terpampang di dinding sebagai benteng dari gangguan gaib. Namun kegelapan yang membelenggu, Salma tampaknya mempunyai kehendaknya sendiri. Di malam hari, tangisannya memecah kesunyian. Suara-suara tak kasat mata berbisik. Kemudian, dengan nada merayu dan mengancam, Kiai Barseso menghabiskan jam demi jam berdoa dan berzikir. Tetapi, iblis itu begitu licik. Ia menunggu mengendap dalam bayang-bayang dan mencari celah. Dalam kesendiran itu, Kiai Barseso menemukan dirinya semakin terikat pada Salma. Ia memandangi wajahnya yang damai saat tidur, menenangkan tangisannya dengan kata-kata penuh kasih, dan secara perlahan tanpa disadarinya, benih perasaan terlarang mulai bertunas. Iblis yang selalu mengintai, mengendus kerentanan hati Kiai Barseso. Kemudian ia pun memanfaatkannya. Pada suatu malam, saat Kiai Barseso bermeditasi di luar ruangan isolasi, sebuah bayangan gelap berbisik kepadanya, mengambil bentuk Salma dalam imajinasinya itu. Sang Kiai yang mulia. Suara itu berbisik dengan nada meniru Salma. Apakah hati Anda tidak tergerak oleh derita saya? Apakah kasih sayang Anda tidak lebih sekedar kata-kata? Kiai Barseso meskipun bijaksana dan berilmu, merasakan hatinya tercabik. Doa dan disiplin diri yang selama ini ia pegang teguh mulai terkikis oleh rasa kesepian dan empati yang mendalam terhadap Salma. Ia pun segera berdiri, berjalan gelisah kemudian dan berbisik, "Ya Allah, janganlah biarkan hamba tergelincir dalam fitnah ini." Tetapi bayangan itu tidak pernah berhenti. Setiap malam bisikan itu menjadi semakin kuat untuk menggoda Kiai Barseso. Dengan ilusi cinta yang murni namun terlarang, dan dalam kelemahan manusiawinya, Kiai Barseso mulai meresponnya. Ia mulai menghabiskan waktu lebih banyak di sisi Salma, menyentuh tangannya dengan alasan memberikan kesembuhan, menatap matanya mencari tanda-tanda pemulihan. Suatu malam, saat kesunyian kembali menguasai masjid, dan angin malam berembus lembut melalui jendela Salma yang terbuka, Kiai Barseso duduk di samping tempat tidurnya itu, menopang kepalanya dengan tangan. Pikirannya tergulat dengan perasaan yang sudah tak dapat ia pungkiri lagi. "Salma," ia berbisik hampir tak terdengar. Kemudian, gadis itu pun segera membuka matanya perlahan, dan dalam kesamaran mereka berbagi tatapan yang memelukkan. Tidak ada kata yang terucap, hanya hening yang penuh dengan kata-kata yang terlarang. Di dalam cahaya bulan, bayangan siluet Kiai Barseso bergerak naik turun, melampiaskan hasrat yang selama ini ia pendam. Kiai Barseso kini terperangkap dalam jaring kegelapan, berbisik janji yang seharusnya tidak pernah ia ucapkannya. Lalu kemudian, hubungan mereka telah melanggar batas-batas fisik dan telah melampaui garis suci yang tak terlihat, mengundang bahaya yang akan jauh lebih besar daripada yang bisa dihadapi oleh mantra ataupun doa. Iblis telah menunggu kesempatan ini, tertawa di dalam kegelapan, karena ia tahu bahwa bahkan orang yang suci sekalipun bisa terjatuh, dan jatuhnya mereka dapat lebih menghancurkan daripada 1000 mantra jahat. Perubahan pada Salma tak terelakkan. Bulan demi bulan, rahasia yang mereka simpan dengan rapat mulai memperlihatkan dirinya di dalam bentuk yang tidak dapat disangkal. Desas-desus mulai berembus di antara para pengikut Kiai Barseso, menimbulkan gelombang keraguan dan bisikan sumbang. Kiai Barseso sendiri yang selama ini dihormati sebagai pilar spiritualis, merasakan tanah di bawahnya berubah menjadi pasir yang bergeser. Panik menerkam jiwanya ketika ia menyadari konsekuensi dari apa yang telah terjadi malam itu. Ia pun berdoa lebih khusyuk dari sebelumnya, mencari petunjuk dan belas kasih ilahi untuk situasi yang telah terlanjur rumit. Sang Pencipta,
cahaya, dan petunjuk mula yang kumohon. Doa Kyai Barseso di dalam keheningan malam. Berilah hamba kekuatan untuk menghadapi badai yang akan datang. Kemudian, tak ada jawaban yang datang kepadanya selain hening yang membeku. Ketika kehamilan Salma semakin jelas, Kyai Barseso memutuskan untuk menghadapinya. Di ruang sepi, di mana Salma ditempatkan, ia menghadapinya dengan tatapan yang rumit. Campuran dari rasa cinta, rasa bersalah, dan rasa ketakutan. Dalam keheningan malam yang dingin, Kyai Barseso berjalan sangat gelisah. Pikirannya kemudian terbelah antara ajaran yang telah ia khotbahkan selama bertahun-tahun dan situasi tragis yang kini menguasai di dalam dirinya. Ia kemudian menyentuh perut Salma yang memuji dengan lembut. Rasa cinta dan keputusasaan bercampur di dalam sentuhannya. "Salma," bisiknya dengan suara serak. "Kau tak tahu betapa dalamnya lubang yang telah kita gali. Dan kini, aku tak bisa melihat jalan kembali." Salma dengan wajah yang kusam, namun masih memancarkan kecantikan yang menyedihkan, memandang Kyai Barseso dengan mata yang memohon. "Apa yang akan terjadi pada kita, Kyai?" tanyanya dengan suara bergetar karena ketakutan. Kyai Barseso kemudian menelan ludah, menatap dalam ke arah wanita yang telah menjadi bagian di dalam hidupnya. Menyadari bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi tanda hitam di dalam riwayat hidupnya yang putih. "Aku harus melakukan apa yang terbaik bagi kita," katanya dengan suara nyaris tidak terdengar. Malam itu, sebuah keputusan mengerikan diambil oleh Kyai Barseso. Keputusan yang akan menghancurkan jiwa kemanusiaannya. Ia membimbing Salma ke tepi danau, di mana bulan menggantung rendah di langit, memantulkan cahaya pucatnya pada air yang berkilau. "Salma, kita akan berdoa bersama di sisi danau ini," kata Kyai Barseso sambil memegang tangan Salma yang bergetar. Mereka berdua kemudian berlutut, dan Kyai Barseso mulai mengucapkan doa-doa yang telah lama ia ajarkan. Tetapi, kata-katanya terasa hamba dan palsu di telinganya sendiri. Doa itu dibarengi dengan tangisan hening Salma, yang terasa seperti pukulan bagi hati Kyai Barseso. Dengan mata yang tergenang air mata, Kyai Barseso berdiri mengambil batu besar yang ia sembunyikan di balik jubahnya itu. "Maafkan aku, Salma. Ini adalah satu-satunya cara," bisiknya seraya mengangkat batu itu tinggi-tinggi. "Aku mengerti, Kyai," jawab Salma dengan suara yang cukup lemah, tidak tahu apa yang dilakukan sang Kyai di belakangnya itu. Saat batu itu turun dan menghantam kepalanya Salma, sebuah teriakan tersedak terdengar memecah kesunyian malam. Sebelum airnya teredam oleh kegelapan dan keheningannya menyesakkan, berita tentang kepergian Salma tersebar cepat, diliputi oleh kisah yang dibuat tentang sebuah kecelakaan tragis. Namun mata yang curiga dan bisikan yang meragukan mulai mengumpulkan kepingan-kepingan cerita yang sebenarnya, memberikan tekanan yang semakin meningkat pada Kyai Barseso yang kini terlihat tua dan sangat lelah. Kemudian, iblis yang mengamati dari kejauhan tersenyum puas melihat bagaimana seorang pria yang pernah dihormati ini terperosok di dalam keputusasaan dan kehilangan, sebagai bukti bahwa bahkan yang terkuat sekalipun dapat runtuh di tangan kelemahan mereka sendiri. Beban dosa yang membukukannya, Kyai Barseso berjalan menuju takdirnya yang sangat suram. Tangan-tangan kasar dari penjaga desa menariknya keluar dari tempat persembunyiannya itu, lalu mendorongnya melalui kerumunan yang bisu namun penuh penilaian. Wajah-wajah yang dulu menatapnya dengan hormat, kini penuh dengan kebencian dan kekecewaan. Masa-masa ketika ia menginspirasi dan membimbing mereka dengan kata-kata yang bijak, kini hanyalah kenangan yang pahit. Dalam keputusasaannya ia pun berbisik kepada angin. Apakah tidak ada jalan keluar untuk jiwa-jiwa yang telah sesat ini? Kemudian angin membawakan jawabannya dalam bentuk bayangan yang gelap. Iblis berwujud seperti manusia, berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Barseso,
bisik makhluk itu dengan suara yang licik. Sujudlah kepadaku. Aku akan keluarkan kamu dari semua ini. Kiai Barseso dengan wajah pucat dan mata yang kosong melihat sekelilingnya kepada orang-orang yang dulu mengikutinya, kepada langit yang kelabu, dan kepada tanah yang akan segera menjadi tempat peristirahatannya. Kemudian, ia pun memilih untuk mengikuti bisikan terdalam yang paling ia takuti. Dengan lutut yang gemetar, ia pun bersujud di kaki iblis, menyerahkan sisa-sisa kehormatan yang belum terkoyakkan. Selamatkan aku, rintinya dengan suara yang dulu berwibawa. Namun, kini hanyalah bisikan seorang pria yang terkalahkan. Tetapi iblis hanya tertawa. Suara dinginnya memecah kesunyian. Sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatanmu, dan aku takut terhadap Tuhan semesta alam. Dan dengan itu, makhluk itu pun menghilang meninggalkan Kiai Barseso sendirian, bersimpu dalam kehinaan dan penyesalannya tak terukur. Ketika penjaga membawanya menuju tiang salib, tidak ada kata-kata yang diucapkan. Mata Kiai Barseso yang kosong menatap ke kejauhan, menyadari bahwa penglihatannya yang terakhir tidak membawanya kemanapun, kecuali lebih dalam ke dalam jurang kesengsaraan. Dan di sana, di atas bukit yang dihadiri oleh kerumunan yang sunyi, Kiai Barseso lantas disalib. Teriakan dan rintihan terakhirnya tenggelam dalam angin yang berhembus, lewat membawa jauh ke dalam hutan ke desa-desa terpencil, dan ke telinga Tuhan yang ia hianati. Saat nyawanya perlahan terlepas, ia pun sadar bahwa tidak ada iblis yang bisa disalahkan atas jatuhnya seorang manusia. Pilihan-pilihannya sendiri yang telah menuntunnya ke sini. Selain itu, di mana kegelapan menelan cahaya yang pernah ia bawa, dan dengan nafas terakhirnya, Kiai Barseso menghadapi kebenaran yang terlupakan, bahwa setiap jiwa adalah penanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Di kaki bukit yang dirimbun di pinggiran Damaskus, yang dihiasi oleh kebun zaitun yang membentang luas, dan angin yang membawa wangi thyme serta jasmin terhampar, desa kecil yang dikenal sebagai Al-Barokah. Di desa inilah Kawiya, seorang janda muda yang menawan dan kaya raya, mengambil alih peran sebagai pemimpin komunitas setelah kematian mendadak suaminya yang tercinta itu. Kemudian, rumah Kawiya, sebuah kediaman yang menggabungkan arsitektur Umayyad klasik dengan sentuhan-sentuhan yang modernitas, berdiri kokoh melambangkan warisan yang dia bawa dan tanggung jawab yang sekarang dia emban. Kehidupan berumah tangga yang singkat telah membekali Kawiya dengan pengalaman dan hikmah, sekaligus kehati-hatian dalam memilih pendamping hidupnya yang baru. Selain itu, tugas yang menuntutnya untuk menyeimbangkan hati dan akal dalam setiap langkah yang ia ambil. Dinginnya udara pagi di Al-Barokah tidak cukup untuk membukukan kehangatan yang berpendar di rumah Kawiya, tempat di mana hati-hati masyarakat desa meleleh dalam perasaan hormat dan kasih sayang. Dengan lembut, jemari Kawiya menyentuh naskah-naskah yang telah ditinggalkan suaminya. Lembaran demi lembaran penuh dengan kata-kata yang dulu mereka bagikan di bawah cahaya lampu tamaram. Kehidupan tak lebih dari silsilah keputusan. Dan aku harus memutuskan lagi, Faruk, ujar Kawiya sambil menoleh kepada penasihatnya yang duduk di depannya itu, seorang laki-laki tua dengan jenggot yang sudah memutih. Faruk pun lantas mengangguk. Kemudian, matanya dengan penuh pengertian. Sungguh Kawiya, kau sekarang adalah tinta bagi lembaran hidupmu sendiri. Pilihlah dengan bijak sebagaimana sang Nabi pernah berkata. Pilihlah untuk anak-anakmu, pilihlah dengan bijak. Kawiya yang menarik nafas dalam-dalam, membiarkan udara dingin mengisi dadanya itu. Tetapi bagaimana, Faruk? Bagaimana menemukan seseorang yang dapat aku percaya? Tidak hanya untuk menyertai jalan hidupku, tetapi juga untuk bersama-sama melayani umat ini. Faruk kemudian menyilangkan tangannya dan berkata, dalam riwayat sejarah kita, banyak wanita yang menghadapi pilihan serupa. Mereka mencari kualitas-kualitas yang mereka nilai keberanian, kebijaksanaan, dan juga keimanan.
Bukankah itu terlalu idealis, Faruk? Apakah di zaman sekarang ini ada pria seperti itu? Tanya Kawiya. Keraguan memudarkan sejenak cahaya yang biasanya kuat di wajahnya itu. Ya Kawiya, keperkasaan seorang pria tidak terukur dari hartanya atau penampilannya, tetapi dari keteguhan hati dan ketulusan niatnya itu. Jawab Faruk seraya matanya menatap jauh, seolah-olah merenungi keperkasaan yang telah lama hilang. Mendadak Kawiya bangkit berdiri seolah-olah sebuah ide cemerlang baru saja menyambar pikirannya. Kita akan menguji mereka, Faruk. 10 tantangan untuk menemukan keperkasaan yang kita cari. Akan kita lihat siapa di antara mereka yang paling layak. Faruk pun tersenyum. Sebuah senyum yang menyejukkan hati Kawiya. Maka biarlah menjadi penilaian yang adil. Semoga Allah memberkati niatmu, Kawiya. Dengan tekad yang telah diperbarui, Kawiya memerintahkan surat-surat undangan yang disiapkan, mengumumkan tantangan yang akan menjadi penentu bagi pilihan hidupnya. Berita tentang tantangan Kawiya beredar dengan cepat, secepat debu yang dikejar angin gurun, membangkitkan rasa penasaran dan ambisi di kalangan para pemuda desa, dan bahkan di desa-desa yang jauh dari luar Al-Barokah. Malam itu, di bawah selimut bintang yang menghiasi langit, Kawiya berdoa dalam kesunyian di kamarnya, memohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Di luar sana, 10 hati berdebar menanti fajar yang akan membawa mereka kepada jalan takdir yang akan belum terukir. Pada hari itu, matahari terbit dengan membawa janji baru bagi penduduk Al-Barokah. Alun-alun desa yang biasanya sepi berubah menjadi arena yang dipenuhi oleh riuh rendah suara dan langkah kaki para calon yang telah terpanggil oleh tantangan Kawiya. Tenda-tenda telah didirikan, dan tiap-tiap tenda mengibarkan bendera yang menandakan asal-usul para peserta. Ada yang dari pedagang kaya hingga ulama terhormat, masing-masing dengan cita-cita dan ambisi yang membara di dalam dada. Kemudian, Kawiya berdiri tegap di balkon rumahnya itu, memperhatikan kerumunan dari kejauhan. Faruk berdiri di sampingnya, matanya juga mengamati. Lihatlah mereka, Kawiya, seperti pahlawan-pahlawan epik dalam cerita. Faruk berkata dengan nada penuh perenungan. Pahlawan atau bukan, kita akan segera mengetahuinya, sahut Kawiya dengan penuh tekad. Bismillah, mari kita mulai. Seorang pembawa acara mengambil tempat di tengah alun-alun. Suara bergema melalui penjuru seluruh desa. Hadirin yang terhormat, hari ini kita akan menjadi saksi atas awal dari 10 tantangan yang akan menguji keberanian, kekuatan, dan juga menguji kebijaksanaan. Marilah kita sambut calon peserta pertama, Khalid. Seorang pemuda dengan postur tubuh bagai pahatan patung, melangkah maju dengan percaya diri. Rambutnya yang hitam pekat terikat rapi, matanya memancarkan keyakinan. Saya Khalid, dari keluarga pedagang yang terpandang. Kekayaan dan kekuatan ada pada diri saya, dan saya tidak akan menyerah tantangan ini menjadi milik saya. Kawiya menatap Khalid dari jauh, menganalisis setiap kata-kata yang dia berkomentar. Kepercayaan diri yang baik, tetapi kepercayaan tanpa kebijaksanaan bisa menjadi pedang bermata dua. Kemudian dari sisi lain alun-alun, langkah kaki yang lebih merendah namun tak kalah mantap terdengar semakin mendekat. Seorang pemuda yang bernama Yazid, dengan sorot mata yang tajam namun berkedip lembut tampil ke depan. Nama saya Yazid, dan saya datang dari keluarga petani. Saya mungkin tidak memiliki kekayaan seperti Khalid, tetapi keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang saya banggakan. Di antara para kerumunan, desas-desus muncul menimbang peluang setiap peserta. Dua pria, dua dunia yang berbeda, bisik Kawiya kepada Faruk, seolah-olah sedang beramal kisah yang akan terentang di depan mereka. Dua bintang di langit yang sama, Kawiya. Biarkan langit yang menentukan mana yang akan bersinar terang. Faruk kemudian membalasnya dengan bijak. Seiring matahari semakin tinggi,
10 peserta telah mengambil tempat mereka masing-masing, penuh dengan harapan dan tekad. Dan dengan satu isyarat dari Kawiya, tantangan pertama pun segera akan dimulai, yaitu tantangan kekuatan dan keberanian. Peserta dihadapkan pada serangkaian rintangan fisik dirancang untuk menguji batas mereka dari mendaki tebing terjal, menyeberangi sungai dengan arus yang kuat, hingga mengangkat beban yang berat. Khalid dengan tubuh yang kekar tampak melewati rintangan dengan mudah. Tetapi sikap sombongnya mulai terlihat. Setiap kali ia melewati rintangan, pandangannya yang angkuh terasa seperti tantangan bagi peserta lain. Kemudian Yazid di sisi lain, mungkin tidak secepat Khalid. Tetapi keberaniannya membuat yang lain terinspirasi. Ketika salah satu peserta lain terjatuh, Yazid tak segan untuk menolongnya, menunjukkan bahwa baginya lomba ini bukanlah lebih sekedar kemenangan pribadi. Kemudian, ketika senja mulai turun dan rintangan pertama berakhir, Kawiya segera mengumpulkan para peserta. Terlihat di wajah mereka campuran kelelahan dan kepuasan. Keringat dan debu menciptakan lukisan dari usaha yang telah diberikan. Kemudian, Kawiya berdiri di depan mereka dan dengan suara yang jelas dan penuh otoritas, ia pun segera berkata, "Kalian telah menunjukkan keberanian, tetapi tantangan ini belum usai. Keperkasaan sejati akan terukir dari 10 tantangan, tidaklah hanya satu." Para peserta saling bertukar pandang, menyadari bahwa perjalanan yang mereka hadapi maraton bukan spirit. Dan di tengah-tengah mereka berdua, Khalid dan Yazid bersumpah dalam diri mereka sendiri untuk menjadi lebih dari yang mereka tunjukkan hari itu, yaitu untuk sebuah tujuan yang lebih tinggi dari sekedar memenangkan hati Kawiya. Fajar baru saja mengintip dari balik Bukit Al-Barokah ketika alun-alun desa kembali diisi oleh kehadiran para peserta ujian. Hari kedua ini tak lagi menuntut kekuatan otot, melainkan ketajaman pikiran dan kedalaman hati. Semua para peserta pun berkumpul. Mata mereka masih tersisa kelelahan dari tantangan sebelumnya itu. Namun semangat dalam diri mereka tetap menyala. Kawiya bersama Faruk menghadirkan seorang anak yatim piatu membawa mangkuk keramik yang retak. Suara Kawiya menyebar ke setiap sudut desa saat ia mulai berbicara. "Pagi ini tantangan kalian adalah untuk memutuskan bagaimana memperbaiki mangkuk retak ini dengan cara yang paling bijaksana. Ingatlah, tidaklah selalu emas yang dapat memperbaiki keretakan." Para peserta kemudian mengelilingi mangkuk itu, matanya mengerjap memikirkan jawabannya. Kemudian Khalid pun maju yang pertama. "Mangkuk ini harus dibuang dan diganti dengan yang baru. Bukan hanya fungsi yang penting, tetapi juga keindahan." Seorang wanita tua dari kerumunan berkata dengan suara serak. "Tetapi apakah bukan pelajaran yang lebih baik untuk memperbaiki yang rusak daripada selalu menggantinya dengan yang baru?" Khalid memandang wanita itu lalu tanpa kata beranjak ke belakang. Yazid dengan langkahnya yang tenang mendekati mangkuk, memeriksa dengan hati-hati dan berkata, "Setiap retakan ini menceritakan sebuah kisah. Mari kita perbaiki dengan emas, agar kita selalu mengingat bahwa dalam keretakan pun ada keindahan-keindahan dan pelajaran." Kawiya tersenyum dengan samar. Metode kintsugi dari Jepang, yaitu memperbaiki keramik dengan emas, sebuah simbol bahwa kekurangan terdapat keindahan dan kesempurnaan yang terletak dalam penerimaan dan perbaikan, bukan di dalam keburukannya. Yazid pun kemudian mengangguk, memahami bahwa ia telah menangkap inti dari apa yang Kawiya cari dalam tantangan itu. Farik pun kemudian berbisik kepada Kawiya. Yazid memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Tapi apakah ia mampu mempertahankannya dalam tantangan yang akan datang? Kawiya pun menjawab dalam bisikan yang hanya bisa didengar oleh Faruk. "Kita akan melihat. Sejauh ini ia telah menunjukkan kedalaman yang tidak saya harapkan." Tantangan pun berlanjut, dengan para peserta lainnya memberikan jawaban mereka. Ada jawaban yang menawarkan solusi pragmatis,
Ada pula yang terlalu fokus pada nilai estetika. Satu demi satu mereka pun mulai berbicara, dan satu demi satu Kawiya pun mendengarkan, dan kemudian menggali kedalaman karakter mereka melalui kata-kata yang mereka ucapkan. Saat matahari mencapai puncaknya, Kawiya kembali berdiri di depan kerumunan itu. Hari ini kalian semua telah menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak hanya terletak pada apa yang tampak di depan mata, melainkan pada apa yang dirasakan oleh hati. Terima kasih telah memberikan pemikiran kalian. Istirahatlah, karena esok hari tantangan akan menjadi lebih berat. Kita akan menguji kerendahan hati dan kemampuan untuk melayani sesama. Sekali lagi para peserta meninggalkan alun-alun. Kali ini dengan pertanyaan yang berbeda terukir di dalam pikiran mereka. Apakah mereka siap untuk menunjukkan sisi terendah dari diri mereka? Ataukah sisi yang mungkin belum pernah mereka akui kepada diri mereka? Dan di kejauhan Kawiya berdiri memandang, membiarkan sinar matahari sore membingkai siluetnya, seolah-olah ia adalah penjaga atas hikmah dan juga tradisi yang sedang ia cari kembali oleh desa Al-Barokah. Mentari pagi yang hangat membanjiri jalan-jalan desa dengan cahaya emas. Namun tantangan dari ini tidak akan diukur oleh kehangatan ataupun sinar, melainkan oleh kelembutan dan kerendahan hati. Kemudian para peserta pun semuanya berkumpul. Wajah mereka mencerminkan kepenasaran dan sedikit kecemasan. Bertanya-tanya apa yang akan diminta dari mereka hari ini. Kawiya dengan penuh martabat berjalan keluar dari kediamannya bersama Faruk, membawa keranjang, menu roti dan beberapa karung biji-bijian. Hari ini kalian akan melayani penduduk desa ini. Kalian akan memberi makan yang lapar, mendampingi yang kesepian, dan juga mendengarkan cerita mereka. Kalian tidak akan memberi mereka uang ataupun janji, tetapi akan memberikan mereka waktu, perhatian, dan juga pengabdian. Para peserta pun saling berpandangan. Beberapa terlihat bingung, yang lainnya, termasuk Khalid dan Yazid, tanpa merenungkan makna sejati di balik kata-kata Kawiya. Khalid yang selalu berusaha menonjol merasa agak terhina. Memberi makan dan mendengarkan bukanlah itu pekerjaan untuk membantu, dan bukanlah itu untuk calon suami seorang janda kaya. Tetapi ia tahu, tidak ada pilihan lain selain patuh. Yazid dengan hati yang tenang mengambil roti dan biji-bijian. Kita semua mungkin berada di jalan yang sama, menuju tujuan yang sama. Tetapi jalan itu tidak selalu dilalui dengan berlari ataupun berjuang. Kadang kita harus berhenti dan juga melihat siapa yang bisa kita bantu di sepanjang jalan, katanya dengan suara yang rendah. Kawiya mendengarkan kata-kata Yazid dan memandangnya dengan rasa hormat. Itulah esensi dari hidup berkeluarga, bukan untuk berbagi beban, untuk mendengarkan, tetapi untuk memberi tanpa selalu memikirkan penerimaan. Maka dimulailah hari yang panjang di mana para peserta mendatangi rumah-rumah penduduk desa, memberikan mereka roti, mendengarkan cerita lama, menghibur anak-anak yang sedang berlarian, dan juga membantu yang tua dengan pekerjaan mereka. Beberapa peserta yang biasa dengan kenyamanan dan pujian menemukan diri mereka yang canggung dalam pelayanan sederhana. Namun semakin hari berlalu, mereka mulai merasakan kepuasan yang tak terucapkan. Khalid yang pada mulanya merasa terganggu, perlahan-lahan mulai merasakan kehangatan saat anak-anak desa tertawa, dan yang tua-tua menepuk punggungnya dengan rasa terima kasih. Ada sesuatu yang bergeser di dalam dirinya itu, suatu perasaan yang telah lama ia abaikan, yaitu kemanusiaan. Di sisi lain desa, Yazid bekerja tanpa henti. Dia tidak hanya memberi tapi juga belajar setiap wajah, setiap cerita, menambah kedalaman pada pandangannya tentang kehidupan dan cinta. Dua hal yang ingin dia bagikan dengan Kawiya jika dia beruntung untuk melangkah lebih jauh. Ketika matahari mulai terbenam, Faruk pun kemudian menemui Kawiya. Hari ini mereka akan diuji dalam kepemimpinan dan juga kemampuan untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Kawiya bersinar dalam balutan hijabnya yang lembut, berdiri di tengah kerumunan. Tantangan hari ini adalah untuk menavigasi labirin ini.
Dia menuju ke sebuah struktur yang dibangun semalaman oleh penduduk desa. Rumit dan sangat membingungkan. Di dalam labirin ini, kalian akan menemukan beberapa penduduk desa yang akan meminta bantuan. Keputusan kalian akan memengaruhi jalan yang kalian ambil. Seorang pemimpin tidak hanya harus menemukan jalannya sendiri, tetapi juga harus memastikan orang-orang yang dia pimpin agar selamat sampai tujuan. Khalid mengangkat dagunya, menatap labirin dengan penuh tekad. Saya akan menunjukkan bahwa saya layak memimpin, ujarnya dengan penuh keyakinan. Yazid diam-diam merenungkan kata-kata Qawiyah, tahu bahwa tantangan ini lebih dari sekedar menemukan jalan keluar. Ini adalah tentang membuat pilihan yang akan membentuk nasib orang lain selama perjalanan. Kemudian para peserta satu persatu memasuki labirin. Di dalam, mereka menemukan penduduk desa yang berperan sebagai orang yang membutuhkan. Seorang wanita tua meminta diantar pulang, seorang anak kecil yang lapar, dan juga seorang pemuda yang kehilangan saudara-saudaranya. Khalid pun bergerak dengan cepat, memimpin wanita tua itu melalui jalan pintas, menjanjikan makanan pada anak itu, dan memberikan nasihat pada pemuda tersebut. Tindakannya efisien tetapi kurang pertimbangan, karena dia memberikan jawaban tanpa benar-benar mendengarkan. Yazid sementara itu mendengarkan setiap orang yang dia temui dengan penuh empati. Dia mengambil waktu untuk mengerti kebutuhan mereka, dan dengan sabar menemukan solusi yang tidak hanya membantu mereka, tetapi juga membimbingnya melalui labirin. Saat matahari tergelincir ke barat, Yazid adalah peserta pertama yang muncul dari labirin. Tidak hanya dengan dirinya sendiri, tetapi juga dengan semua orang yang dia bantu di dalamnya. Qawiyah pun segera mengamati dengan hati yang bergejolak, melihat bahwa kepemimpinan Yazid bukanlah berwujud kekuatan ataupun kecepatan, melainkan dalam keberanian untuk bertindak dengan hati. Faruk pun berdiri di sampingnya tersenyum lembut. Kepemimpinan adalah tentang pengaruh, tentang menginspirasi orang lain untuk melakukan yang terbaik, katanya sambil menyaksikan penduduk desa yang berperan sebagai orang yang membutuhkan memberikan hormat kepada Yazid. Qawiyah pun segera mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata Faruk. Dan besok dalam tantangan yang terakhir, kita akan melihat siapa yang benar-benar untuk mengemban tanggung jawab itu. Para peserta kini kembali berkumpul di alun-alun, menatap satu sama lain dengan rasa hormat yang baru. Mereka menyadari bahwa perjalanan yang mereka lalui bersama telah mengubah mereka semua, membentuk ikatan yang tak terlihat namun tak terbantahkan. Labirin itu dengan jalannya yang berliku dan kejutan di setiap belokan adalah metafora yang sempurna untuk jalan kehidupan yang mereka semua jalani. Dan bagi Qawiyah, itu adalah kanvas yang menampilkan sifat sejati dari para calon pendamping hidupnya. Di hari penutup, yaitu hari yang terakhir, angin pagi berembus dengan aroma bunga-bunga yang bermekaran di kebun-kebun desa Al-Barokah, membawa pesan bahwa musim panen kebahagiaan telah tiba. Alun-alun yang seminggu ini menjadi saksi bisu pertarungan batin dan pertumbuhan para calon suami, hari ini berubah menjadi ruang hening, penuh dengan antisipasi. Qawiyah berdiri enggan namun mantap di depan kerumunan yang berharap dan gelisah. Dia telah melihat keberanian, kebijaksanaan, kerendahan hati, dan juga melihat kepemimpinan. Kemudian, setiap ujian telah membawa ke permukaan kualitas-kualitas yang selama ini terpendam dalam setiap peserta. Kini, tibalah saatnya untuk menyuarakan keputusan hatinya. Di sampingnya, Faruk memberikan senyum penuh kebanggaan dan dukungan. Dia tahu betapa beratnya beban pilihan bagi Qawiyah. Waktu telah berbicara Qawiyah, dan sekarang hati terus menjawab panggilannya. Qawiyah menarik nafas dalam-dalam dan segera memandang peserta yang berdiri di hadapannya itu. Matanya berpindah dari satu wajah ke wajah yang lainnya, masing-masing membawakan kisah dan harapannya sendiri. Khalid, keberanianmu mengajarkan kita bahwa kekuatan bukan hanya tentang mengatasi rintangan, tetapi juga tentang menemukan keberanian untuk berubah.
Dia pun lalu menoleh kepada Yazid. Dan Yazid, kelembutanmu membuka mata kita bahwa kepemimpinan adalah tentang pengabdian bukan perintah. Suasana menjadi semakin senyap. Setiap orang menahan nafas menunggu kata-kata selanjutnya yang akan memutuskan nasib mereka. Dengan doa dan pertimbangan yang mendalam, saya akan memilih. Kauya pun berhenti sejenak, hatinya bertekuk dengan kencang. Saya memilih untuk tidak memilih seorang pun di antara kalian. Kerumunan itu pun semakin menjadi gempar. Peserta tampak bingung dan terkejut. Kauya pun segera melanjutkan. Kalian semua telah menunjukkan sifat-sifat yang luar biasa. Namun cinta dan pernikahan tidak bisa ditentukan oleh tantangan. Cinta harus datang dengan ringan dan bebas bukan karena kemenangan. Dia pun menatap mereka dengan kelembutan. Setiap dari kalian yang layak mendapatkan cinta yang tulus, yang bukan karena terbaik dalam ujian, tetapi karena kecocokan hati. Kerumunan itu pun semakin menggembar. Peserta tampak bingung dan terkejut dengan pengumuman Kauya. Reaksi dari peserta tidak seperti yang diharapkan oleh Kauya. Khalid, tanpa sepatah kata pun meninggalkan kerumunan dengan langkah lebar dan kepala tertunduk, seolah-olah menolak mengakui apa yang baru saja terjadi. Yang lebih mengejutkan lagi, Yazid yang selama ini menjadi simbol ketenangan dan kebijaksanaan, tanpa tidak bisa menahan kekecewaan yang mendalam. Dengan wajah yang merah padam, ia pun berbicara dengan suara yang keras dan tajam. Apa ini seminggu penuh kebohongan? Para peserta lainnya dipicu oleh reaksi Yazid yang memulai cacian mereka sendiri. Mereka merasa seperti para pion dalam permainan yang tak akan mereka mengerti. Mereka dibiarkan melayang dalam kebingungan dan rasa terhianati. Udara yang tadinya penuh dengan harap dan antisipasi sekarang terasa berat dengan rasa pengkhianatan. Kauya meski terguncang tetap berdiri dengan penuh martabat. Saya memahami kekecewaan kalian, ujarnya. Suaranya terdengar tegas meskipun hatinya bergetar. Pengumuman ini sebenarnya hanyalah ujian terakhir yang belum kalian sadari, dan kalian semua gagal melewatinya. Semua mata pun tertuju kepadanya, sebagian dengan amarah, sebagian lagi dengan kebingungan. Kauya pun segera melanjutkan. Cinta sejati bukanlah hanya tentang menerima kebaikan hati seseorang saat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Cinta itu tentang tetap berada di sisi seseorang saat hati berubah pikiran, saat keadaan tidak seperti yang ia harapkan. Cinta itu tentang kekuatan untuk menerima perubahan dan keputusan yang tak terduga. Kerumunan itu pun tiba-tiba menjadi sepi. Seakan kata-kata Kauya menyeruak masuk ke dalam pikiran setiap orang yang hadir. Kauya melihat ke arah Yazid yang kini tampak bertarung dengan perasaannya sendiri. Yazid, aku tahu kemarahanmu. Namun cinta yang kita idam-idamkan adalah cinta yang akan bertahan saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah cinta yang akan menerima keputusan pasangan, meskipun itu berarti berpisah. Yazid pun kemudian menundukkan kepalanya. Rasa kebingungan dan penyesalan terukir di wajahnya itu. Kauya pun segera mendekatinya dan berkata dengan lembut, apa yang kau tampilkan hari ini adalah sisi manusiamu. Dan itu tidak mengurangi apapun dari kebijaksanaan yang telah kau tunjukkan sebelumnya. Kita semua adalah manusia biasa, dan kita semua memiliki momen saat emosi mengambil alih. Tetapi apakah kau bisa menerima dan tumbuh dari ini? Itulah makna cinta sejati. Kesenyapan itu pecah ketika Faruk yang selama ini mendukung. Kau yang berkata kita semua mencari cinta yang mampu bertahan. Kita ingin dipilih, tentu saja. Tapi lebih dari itu, kita ingin diterima sepenuhnya, baik dari kelebihan maupun kekurangan dan keputusannya mungkin kita tidak mengerti. Para peserta mulai memahami bahwa ini adalah ujian paling nyata dari semuanya. Ujian tentang penerimaan, keikhlasan,
dan kemampuan untuk mempertahankan cinta di tengah ketidakpastian. Mereka yang tadinya mencemooh, kini mereka menundukkan kepalanya, kemudian merenungi apa yang sebenarnya dicari oleh hati mereka. Kauya dengan tenang mengakhiri keheningan. Mungkin tidak ada di antara kalian yang akan menemani saya di masa depan. Namun percayalah, bahwa ujian ini telah membantu kita menemukan kekuatan dan kelemahan kita. Dan mungkin akan membuat kita lebih siap untuk cinta yang akan kita nantikan. Dengan bijaksana dan dengan penuh harap. Kemudian Kauya membuka jalan bagi semua orang untuk mencari cinta sejati. Di dalam setiap kebebasan ataupun keikhlasan cinta yang tidak hanya dinyatakan di dalam kata-kata ataupun tindakan saat ujian, tetapi cinta yang dapat bertahan melampaui segala ujian hidup. Desa Al-Barokah kemudian menghela nafas yang lega, merayakan keberanian dan kenikmatan wanita yang mereka kagumi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.